Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Melalui peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu mengalami kesedihan. Mengapa mengalami kesedihan? Karena pada waktu itu kesayangannya siapa? Pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah wafat hampir bersamaan. Selang 3 hari, orang yang dicintai dalam perjuangan meninggal dunia, yaitu siapa? Abu Thalib dan Siti Khadijah. Dan Nabi Muhammad sendiri waktu itu mengalami susah, sedih. Dengan demikian Allah akan menghibur kemana? Untuk di Isra Mi'rajkan. Orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu selalu menggoda, artinya mengejek. Dikira setelah Abu Thalib dan Siti Khadijah wafat, setelah itu akan berhenti dalam berdakwah. Tidak, malah tambah semangat. Dan Isra Mi'raj itulah semangat tinggi dalam satu perjalanan satu malam melalui langit 1 sampai ke 7 sampai Sidratul Muntaha. Ini diukur akal biasa tidak bisa. Kita ukur dengan jangkauan keimanan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu, sanggup berkuasa dalam segala-galanya. Makanya pada waktu itu setelah Isra Mi'raj, setelah sekembalinya Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mendatangkan atau mengumpulkan orang-orang di Mekah, di antara mana? Safa dan Marwah. Semuanya dikumpulkan, baik keluarga sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Abu Bakar langsung percaya dan mengimani bahwa Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Tapi Abu Jahal menentang, pamannya sendiri juga Abu Jahal. Ini karena berkaitan dengan hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj ini dilaksanakan pada tanggal berapa? Pada tanggal 27 Rajab, dengan menghasilkan apa? Menghasilkan perintah sholat 5 waktu sehari semalam, yang asal mulanya sebelum Nabi mendapatkan perintah umat sebelumnya adalah 50 kali atau 50 waktu, dan diringkas sekarang menjadi 5 waktu. Diusulkan untuk lewat siapa? Karena beberapa nabi lewat. Paling pertama Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi siapa? Nabi Adam. Sama nanti berjumpa Nabi Musa, Nabi Idris dan sebagainya. Ada nabi yang mengusulkan Nabi siapa? Nabi Musa baca. Karena umatnya disuruh untuk meminta dispensasi, yang asalnya 50 waktu bisa menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Isra Mi'raj ini adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj
dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari langit pertama sampai langit ketujuh, dan sampai di langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha, Nabi sendiri langsung mendapatkan perintah langsung dari Allah, tidak lewat perantara, yaitu masalah bab sholat. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Allah memperlihatkan apa? Memperlihatkan kekuasaannya, dijadikan pedoman atau bukan contoh. Besok pada umat-umat yang akan datang sudah ada perumpamaan-perumpamaan diperlihatkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad waktu perjalanan Isra Mi'raj. Di situ ada orang yang sangat ramah tamah, ada yang selalu mengenam atau panen terus-menerus. Itu menunjukkan orang yang selalu beramal soleh, beramal baik dan sebagainya. Ada yang selalu mengguntingi lidahnya sendiri, ada yang berenang dalam darah dan sebagainya. Itu menunjukkan gambaran-gambaran umatnya Nabi Muhammad yang akan datang. Makanya kita berjuang, jangan takut, jangan pesimis, tapi optimis ke depan, semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita dalam kehidupan baik di dunia maupun akhirat nanti mendapatkan ridhonya Allah. Kalau kita semua mau belajar dengan sungguh-sungguh, pasti akan kita dapat. Kalau memang nggak mau sungguh-sungguh, ya dapatnya ya nggak seberapa. Ini tergantung kesungguhan, manjaga wajada. Dalam siapa yang sungguh-sungguh, maka akan menemukan. Menemukan apa? Ya ilmu. Ilmu yang didapat akan banyak. Lain dengan ya banyak, pokoknya ya sekilas, ya pokoknya yang penting bisa membaca, menulis, lain lagi. Karena kalian kalau sekarang semua sudah pandai membaca dan menulis, harus kedepannya harus apa? Mengembangkan, mencari pengetahuan yang sangat luas kita gapai untuk menuju kebahagiaan. Karena orang yang punya ilmu bermanfaat serta barokah, mendapatkan ridhonya Allah, akan diangkat derajatnya. Sekali lagi, jadi Isra Mi'raj adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Yerusalem pada malam hari. Kemudian dilanjutkan ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Latar belakang peristiwa Isra Mi'raj, latar belakangnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda atau kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ayat ini menjelaskan peristiwa dan Isra Mi'raj, menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan? Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
semakin giat dalam berdakwah, semakin giat dalam dakwah beliau, makin banyak pula tantangan dan ancaman yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin cemas dan khawatir akan keberhasilan dakwahnya. Setiap kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa cemas dan khawatir, selalu menenangkan, Allah selalu menenangkan hati beliau dengan menurunkan wahyu-wahyunya. Waktu itu Rasulullah mendapatkan ujian yang sangat berat, yakni dua orang terdekat beliau yang selalu membela beliau telah wafat. Siapa? Baru pamannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib meninggal. 3 hari kemudian istri beliau yakni Khadijah telah dipanggil sang Khalid, yaitu wafat. Beliau benar-benar berduka. Kaum muslimin juga merasakan sedih sekali. Reaksi kafir Quraisy pun semakin keras memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril untuk menjemput beliau pada malam tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada waktu itu namanya tahun kesedihan atau tahun Amul Huzni, karena Nabi dalam keadaan susah, sedih, gelisah. Dinamakan Amul Huzni karena kedua beliau yang terdekat pada Nabi, yaitu pamannya Abu Thalib dan Siti Khadijah, wafat atau meninggal dunia. Abu Thalib meninggal dunia setelah 3 hari lagi istrinya yang tercinta yaitu Khadijah menyusul meninggal dunia juga. Dinamakan tahun Amul Huzni, yaitu tahun kesusahan. Akhirnya Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan, dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya yang sangat indah, sangat terharu, sangat membayangkan semua tidak bisa. Apa itu? Bagaikan tidak bisa, karena Allah Maha Kuasa dalam segala-galanya. Ini gara-gara kedua terdekat beliau meninggal dunia. Akhirnya di-Isra Mi'rajkan bertepatan pada tanggal 27 Rajab tahun 632 Masehi, dan mendapatkan perintah sholat sehari semalam 5 waktu yang asal mulanya 50 waktu sebelum Nabi Muhammad. Ketika istri dan paman beliau Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia, kaum Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya 2 orang yang dicintai itu, maka tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikira setelah mati keduanya atau meninggal keduanya sudah tidak ada yang membela. Allah Subhanahu Wa Taala yang membela, termasuk kita semua ini. Dalam menyebarkan agama Islam dikira sudah vakum, tidak berlanjut. Bahkan satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Demikian juga ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam di kota Thaif, kaum kafir Quraisy menghasut atau mendengkeni kepada siapa? Pemimpin Thaif, termasuk pemimpin-pemimpin yang lain, untuk mengusir beliau dari kota Thaif. Perlakuan penduduk Thaif terhadap Nabi Muhammad sangatlah kejam.
mereka mencaci maki, mengolok-ngolok, tapi Nabi Muhammad tetap tabah, sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kasih sayangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas jaminan perlindungan Mut'im bin Adi, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke Makkah meneruskan dakwahnya. Karena di Taif ditolak, bahkan dilempari batu sampai luka, berdarah juga. Setelah Rasulullah diusir dari Taif, maka semakin meningkat lagi ancaman dan rintangan dari kaum kafir Quraisy. Di kota Makkah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan kesusahan dan kepedihan setelah ditinggal dua orang yang dicintainya. Dakwahnya menyebarkan agama Islam selalu tiada henti, dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Allah Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya. Nabi Muhammad yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan akan dihibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah. Bagaimana Nabi Muhammad menempuh perjalanan yang menakjubkan itu? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad selalu senang, indah, menyenangkan karena terhibur akan apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya.